Di Rafrafil Akhdar, beliau berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan tahiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita telah berada pada tanggal 26 di bulan Rajab, bulan yang Allah Ta'ala muliakan dan yang dihormati. Di antara sekian bulan yang Allah Ta'ala ciptakan, 4 bulan Allah Ta'ala muliakan, di antaranya bulan Rajab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Inna Rajaba syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban bulan aku. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang amat sangat agung terjadi di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya Isra dan Mi'raj yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalaninya, mengambil satu kewajiban yang Allah akan perdukan, yaitu salat yang 5 waktu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kewajiban haji, cukup Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kewajiban zakat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Dan begitu pula ketika Allah Ta'ala perintahkan kewajiban puasa, zakat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Allah Ta'ala memerintahkan kewajiban salat yang 5 waktu, tidak cukup Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Langsung pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha, di Rafrafil Akhdar. Beliau berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan tahiyah, salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab ucapan tahiyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau wahai nabiku, dan penuh dengan keberkahan. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup dia menerima sendiri, tapi dia ingin mengajak umatnya, hamba-hamba Allah yang salihin. Beliau pun menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Pada saat percakapan Allah dan Rasulnya, segenap para malaikat yang mendengar dari kejauhan, para malaikat berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban salat yang 50 waktu. Yang pada mulanya Allah Ta'ala memberikan kewajiban salat 50 waktu. Setelah Rasulullah akan kembali dan berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Rasulullah setelah dialog
Rasulullah menyatakan, aku diberikan kewajiban salat 50 waktu. Usulan Nabi Allah Musa alaihi salam, umatmu pasti tidak akan mampu untuk menunaikan salat 50 waktu. Maka diperintahkanlah Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala mengurangi kewajiban salat yang semulanya 50 waktu. Berulang kali Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, akhirnya Allah ditetapkanlah kewajiban salat 5 waktu. Salat yang 5 waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban bagi umat Rasulullah. Nilai pahalanya sama dengan kita melaksanakan salat yang 50 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdekat adalah ketika hamba Allah melaksanakan salat, dan dialog langsung antara hamba dengan sang Khaliknya pada saat melaksanakan salat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara aku dan hambaku 2 bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba pada saat melaksanakan salat dia menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hamadani abdi, hambaku pada saat ini tengah memuji aku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, Allah yang maha pengasih maha penyayang, saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, asna alayya abdi, saat ini hambaku tengah memuji aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, dan ketika seorang hamba menyatakan di dalam salatnya, hanya kepada Engkau kami menyembah, maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah pun menjawab ucapan seorang hamba, majjadani abdi, hambaku tengah mengagungkan aku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika seorang hamba menyatakan di dalam salatnya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, saat itu pula Allah Ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta pada kesempatan ini. Oleh karenanya pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dianjurkan kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang mengajarkan munajat itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau telah beri nikmat kepada para nabi dan rasul, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang tersesat. Saat ini pula Allah Ta'ala menyatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta pada kesempatan saat ini. Ketika kita mendengar ucapan imam waladdallin, saat itulah ulama menitipkan doa agar kita baca pada saatnya. Ketika kita mendengar imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Saat inilah Allah menanti permohonan kita, munajat kita. Maka ulama menitipkan doa di situ, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina, baru kita ucapkan amin. Dan apabila seorang imam dan makmumnya mengucapkan amin berbarengan, pada saat itu pula berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala berikan, namun salatlah yang amat sangat terpenting. Zakat pun penting, namun pada saat kita akan mengeluarkan zakat, kita menanti sampai kita memiliki harta benda. Begitupun kewajiban haji, Allah Ta'ala berikan kewajiban perintah kewajiban haji sampai kita mampu untuk melaksanakannya. Dan begitu pula dengan kewajiban puasa, Allah Ta'ala berikan kewajiban puasa, namun bagi orang yang tidak mampu berpuasa, dibolehkan dia tidak berpuasa. Tapi lain dengan sholat yang begitu amat sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu berdiri, masih diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan sampai kita sambil duduk. Tidak mampu duduk sambil berbaring, berbaring pun tidak dapat menggerakkan tangan, dengan isyarat kita sholat, masih kewajiban itu terus berjalan. Namun akhir-akhir ini sebagian orang tidak memperhatikan kewajiban sholatnya. Maka sholat inilah yang Allah Ta'ala perintahkan agar senantiasa kita perhatikan bagi anak-anak kita, keturunan kita, untuk selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu, terutama sholat subuhnya, agar mereka dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar jangan anak-anak kita termasuk bagi orang-orang yang lalai untuk melaksanakannya. Dan sholat inilah yang nanti mula pertama akan diperiksa oleh Allah pada hari akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Mula pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba adalah tentang sholatnya. Idza saluhat saluha sairu amaluh. Apabila sholat diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik sholatnya, maka seluruh amalnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fasada sairu amaluh. Dan apabila sholat diperiksa oleh Allah penuh dengan kekurangan, penuh dengan keburukan, maka seluruh amalnya akan diperiksa dan dihisab dengan teliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya pada saat penduduk neraka Saqar ditanyakan oleh malaikat, ma salakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dapat disampaikan sebagai renungan bagi kita menyambut datangnya Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita dan anak keturunan kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.